pelacur. Yang ketiga adalah Rut. Rut ini adalah orang Moab. Lahirnya Rut, lahirnya bangsa itu adalah Lot. Punya 2 anak perempuan. Setelah keluar dari Sodom dan Gomora yang dihancurkan Tuhan, 2 anaknya ini ngomong, lebih baik izinkan papahmu tidur denganmu, Dik. Atau kakak yang akan tidur malam ini, besok papah tidur dengan kamu. Apa yang terjadi? 2 anaknya itu hamil dari ayahnya. Lahirlah Amon dan Moab. 2 suku bangsa yang tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam bangsa Israel. Tidak diizinkan menjadi umatnya. Tetapi Rut, coba lihat ketika dia lihat Naomi. Walaupun Naomi punya segala sesuatu, akhirnya segala sesuatu itu hilang di depan matanya. Naomi sampai berkata, aku pergi dengan tangan penuh, tapi hari ini tanganku kosong. Pergilah kalian ke bangsamu, pulanglah. Tapi Rut gak mau. Iman Rut itu yang membuat dia dimasukkan sebagai nenek moyang dalam silsilah Tuhan Yesus. Ini yang keempat, istri Uria. Siapa istri Uria yang dimaksud ini? Tapi Matius tidak menyebutnya Batseba. Seolah-olah nama itu gak dihormati. Karena Batseba itu bukan diperkosa, tapi selingkuh dengan Daud. Jadi kurang lebih begini, ada catatan yang saya baca. Kurang lebih waktu Batseba masih kecil, itu suka dibawa oleh ayahnya ke istana. Ayahnya itu adalah pahlawan yang masuk dalam lingkaran dekat dengan Daud. Anak kecil ini melihat, wih, ini laki-laki keren, berkarisma, cerdas. Itu masuk dalam hatinya. Dan ketika satu kali kerinduan itu muncul begitu dalam, maka lihat, Batseba muncul. Dia sengaja mandi pada saat Daud sedang jalan-jalan pada sore hari. Dia siapkan kondisinya sampai akhirnya dia dipanggil dan tidur dengan Daud. Uria akhirnya dibunuh oleh Daud dengan cara yang licik. Tapi Matius menuliskannya istri Uria. Yang kelima namanya Maria, ibu Yesus. Saudara, yang namanya Maria pada waktu itu mungkin usia masih belasan tahun. Dalam situasi budaya yang begitu ketat. Kalau pada waktu itu ada seorang wanita hamil dan dinyatakan dia sedang melakukan percabulan di rumah ayahnya, maka apa yang terjadi? Ayahnya sendiri akan menyeretnya ke pintu gerbang. Ayahnya sendiri akan membawanya keluar dan ayahnya sendiri yang pertama mengambil batu dan membunuhnya. Itu yang terjadi. Makanya ketika Yusuf tahu bahwa tunangannya hamil, waduh, itu ujungnya kematian bagi Maria. Itu ujungnya Maria mati. Dan ayat itulah yang disebut. Kalau seorang tuh boleh menceraikan kalau pacarnya atau istrinya selingkuh atau hamil, berzina. Nah itu ayat itu ceritanya tuh itu. Jadi berzinahnya di ayat Matius 9 itu ujungnya si wanita itu mati. Bukan cari alasan istrinya berzina lalu dia cari alasan untuk menikah lagi dengan wanita lain. Bukan itu. Budaya itu menuliskan bahwa istrinya atau tunangannya mati. Maka dia boleh menikah lagi. Saudara, dalam pernikahan ya, gak ada yang mampu bisa memisahkan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan. Termasuk
termasuk perzinahan. Gak ada yang bisa. Termasuk surat cerai pun gak bisa memisahkan. Sekalipun surat cerai itu memisahkan secara hukum, tetapi di mata Tuhan tidak dapat dipisahkan kecuali kematian. Dan siapa yang menikah dengan wanita yang diceraikan, dia berzina. Dan siapa laki-laki yang menikah karena cerai, dia juga berzina. Ayat itu jelas. Orang bisa memutar-mutar, orang bisa mereka-reka, orang bisa mencarikan alasan. Tapi dengar baik-baik, apa yang disatukan oleh Tuhan gak dapat dipisahkan kecuali kematian.